Guru, haruskah kita pergi dan melihat apa yang terjadi? Terserah kamu, ya Allah tidak peduli pada saat ini. Xiaoyan tersenyum ketika mendengar ini. Sayap awan ungunya melesat keluar, kemudian dia terbang menuju lokasi di mana monster itu mengaum. Dalam waktu kurang dari 10 menit, dia sudah berada di dekat tempat di mana suara binatang itu bergema. Dia samar-samar merasakan beberapa aura kuat di dekat raungan. Aura kuat ini bahkan hampir sama dengan Lin Yan. Menatap di kejauhan, Xiaoyan sudah melihat seekor kera besar yang bertarung dengan beberapa murid Akademi Dalam. Teman-teman ini semuanya siswa dari Akademi Dalam. Kenapa mereka sekuat ini? Hah? Senior Han Yu juga ada di sini? Xiaoyan sedikit mengernyit sambil bergumam. Hei, orang besar ini benar-benar tangguh. Han Yu, apa benar benda itu ada di dalam gua? Bagusnya kamu jangan berbohong. Binatang sihir ini bahkan beberapa tetua Akademi Dalam tidak dapat mengalahkannya. Senior Yan Hao, kamu dapat yakin tentang hal ini? Aku tidak akan bercanda dengan hal semacam ini. Han Yu berkata dengan lembut, suaranya sejelas air pegunungan yang dingin. Yan Hao, kamu tidak perlu terlalu curiga pada Han Yu. Lin Xua tertawa mengejek Yan Hao. Yan Hao, Lin Xiuya. Xiaoyan diam-diam mengucapkan nama ini di dalam hatinya. Dia samar-samar merasa bahwa nama ini sedikit akrab. Bukankah mereka semua ahli peringkat kuat Akademi Dalam? Semuanya, kita belum bekerja sama untuk waktu yang lama. Aku ingin tahu apakah kalian memiliki peningkatan. Lin Xiuya tertawa kecil ketika melihat Han Yu yang mundur. Pakaian hijaunya bergetar sedikit saat aura kuat tiba-tiba melonjak keluar dari tubuhnya. Sungguh tak terduga, kamu bahkan memiliki setengah langkah menuju level Dowang. Yan Hao yang tubuhnya besar tanpa sadar menghela napas ketika merasakan aura kuat Lin Xiuya. Bukankah kamu juga telah menyentuh batas itu? Lin Xiuya memutar matanya ke arah Yan Hao saat dia berbicara. Mendengar kata-kata Lin Xiuya, Douci tiga orang lainnya segera melonjak dari tubuh mereka. Manusia bodoh, jangan memiliki impian untuk merebut Core Quenching Body Milk. Jika kalian pergi sekarang, aku tidak akan membunuh kalian. Snow Demon Sky Eve mengangkat kepalanya, tatapan merah darahnya menatap tajam pada beberapa orang. Hah? Snow Demon Sky Eve ini hanya berada di level doang, tapi sebenarnya bisa berbicara. Xiaoyan terkejut sesaat sebelum dia tiba-tiba terganggu. Core Quenching Body Milk, guru, apa itu? Core Quenching Body Milk lahir di bawah tanah. Itu memiliki efek mencuci dan memperbaiki tulang seseorang. Selain itu, kekuatan tanah yang sangat murni dan besar dalam susu akan membantu seseorang untuk menembus penghalang di antara level. Sementara Xiaoyan berbincang dengan gurunya, pertarungan antara 5 siswa senior dengan Snow Demon Sky Eve telah memasuki tahap panas. Yan Hao, tahan makhluk itu sebentar. Lin Xiuya berteriak sambil memegang pedang panjang berwarna hijau di tangannya. Sepertinya dia akan mengeluarkan teknik. Yan Hao dan Linnya segera mengangguk. Mereka mengerti bahwa Lin Xiuya sedang memamerkan mahakaryanya. Tornado hijau pembunuh, Lin Xiuya tiba-tiba berteriak. Segera, angin yang mengalir di lembah gunung tiba-tiba memadat membentuk sebuah tornado, kemudian melesat ke arah Snow Demon Sky Eve. Melihat serangan Lin Xiuya yang ganas, Snow Demon Sky Eve segera membuka mulutnya, memancarkan gelombang demi gelombang auman rendah, kemudian membentuk bola es dingin. Bang, dua kekuatan bertabrakan. Bola es raksasa dibantulkan ke tanah, akhirnya bertabrakan dengan pecahan bebatuan, kemudian membentuk lubang besar di depan pintu gua. Senior Lin, apakah pertarungan sudah berakhir? Han Yu juga menarik kejutan di matanya saat melihat kekuatan yang ditampilkan Lin Xiuya sebelumnya. Lin Xiuya mengurutkan kening saat dia mengamati area di bawah yang tidak memiliki gerakan. Meskipun serangannya bisa menyebabkan Snow Demon Sky Eve terluka, namun itu tidak mungkin untuk membunuhnya. Sesaat kemudian, Lin Xiuya merasakan ada yang aneh. Dia tiba-tiba melihat ada cahaya merah aneh yang dipancarkan dari lubang. Ada yang tidak beres, hati-hati. Sementara Xiaoyan yang juga mengamati dari jauh, dia juga terkejut dengan perubahan ini. Suara Yalo segera terdengar di hatinya. Kamu juga harus hati-hati.
Seperti yang aku duga, binatang ini seharusnya sudah membangunkan garis darah liarnya. Sangat mungkin bahwa pengepungan mereka akan gagal. Xiaoyan segera tertawa pahit. Yang dilakukan hanyalah menekan douchinya dengan hati-hati dan sekali lagi mengamati gerakan di medan pertempuran. Keheningan berlanjut sampai 4 menit sebelum cahaya merah yang aneh di dalam lubang hitam semakin intens. Sesaat kemudian, cahaya merah sudah muncul di depan Lin Xiuya seperti kilat dengan kejam menabrak tubuhnya. Bang! Tubuh Lin Xiuya menembak seperti bola meriam ke hutan. Segera seteguk darah liar keluar dari mulutnya. Hanya dalam satu pertukaran, Lin Xiuya yang terkuat di antara mereka yang hadir telah dilemparkan kembali. Setelah sosok merah mengalahkan Lin Xiuya, mata merahnya segera dilemparkan pada Han Yu yang saat ini berdiri di pohon jauh. Raungannya yang dipenuhi dengan niat membunuh bergema di seluruh hutan. Han Yu, cepat pergi! Yan Hao terkejut ketika melihat target sosok merah. Dia segera dan buru-buru berteriak. Han Yu segera melarikan diri ketika target selanjutnya adalah dia. Namun sebelum douchinya menyebar, cahaya merah sudah muncul di depannya dengan auman yang dipenuhi niat membunuh. Dihadapkan dengan pukulan yang hampir fatal ini, Han Yu juga menyerah. Dia menutup matanya yang cantik, hati yang memalukan terangkat ke wajahnya. Namun tepat saat angin akan melakukan kontak dengan kepalanya, bayangan hitam tiba-tiba melintas dan menerkam. Han Yu yang seharusnya dipukul sampai mati oleh telapak tangan Snow Demon Sky F tiba-tiba menghilang. Perubahan mendadak ini segera membuat Yan Hao dan Lin-nya terkejut. Saat ini tatapan mereka terfokus pada sosok hitam yang sudah muncul di atas pohon, dengan Han Yu yang berbaring lemah di pelukannya. Xiaoyan menatap wajah pucat Han Yu di pelukannya yang matanya masih tertutup. "Senior Han Yu, apakah kamu baik-baik saja?" Baru setelah mendengar suara ini, mata Han Yu yang tertutup rapat segera dibuka. Suaranya terbata-bata saat melihat wajah Xiaoyan di depannya. Kamu Xiaoyan?" Xiaoyan tersenyum berbicara sambil menatap wajah dingin Han Yu. "Apakah kamu terluka?" "Tidak," Han Yu menggelengkan kepalanya. Xiaoyan sekali lagi tersenyum. Tatapannya beralih pada sosok merah yang telah kembali ke tanah dan muncul di batu besar. "Senior Han Yu, makhluk besar ini kelihatannya semakin sulit dihentikan. Aku pikir yang terbaik adalah kita mundur sesegera mungkin. Kalau tidak, takutnya..." Xiaoyan merajut alisnya sedikit saat dia mengingatkan. Ya, Han Yu tersenyum pahit dan mengangguk. Mutasi mendadak dari Snow Demon Sky F ini melampaui harapannya. Di kejauhan, Yan Hao buru-buru melambaikan tangannya. Segera satu orang masuk ke hutan untuk mencari Lin Xiuya yang terluka, dan orang-orang yang tersisa dengan hati-hati bergegas ke puncak pohon tempat Han Yu dan Xiaoyan berdiri. "Teman ini, apakah kamu juga seorang siswa akademi dalam? Mengapa aku tidak melihatmu di masa lalu?" Yan Hao tidak merasakan keraguan setelah mengamati Xiaoyan. Dengan kecepatan yang ditampilkannya, orang ini setidaknya menjadi ahli peringkat kuat. "Senior Yan Hao," dia dipanggil Xiaoyan. Dia adalah siswa baru yang memasuki akademi dalam beberapa bulan yang lalu. Han Yu tersenyum dan memperkenalkannya. "Siswa baru?" Yan Hao segera berseru ketika mendengar ini. Beberapa tatapan juga menyapu tubuh Xiaoyan. Xiaoyan hanya tersenyum ketika menghadapi tatapan merawi Yan Hao dan lainnya. Dia tidak menjelaskan apapun. Selama Xiaoyan dan lainnya sedang berbincang, dua sosok manusia tiba-tiba bergegas keluar dari dalam hutan. Dalam beberapa kilatan, mereka sudah muncul di samping semua orang. Orang ini, wajah Lin Xiuya pucat putih saat ini. Dia pertama kali tersenyum pahit pada semua orang sebelum tanpa sadar bertanya melihat wajah Xiaoyan yang tidak dikenalnya. "Apakah kamu baik-baik saja?" Yan Hao bertanya terlebih dahulu sebelum memberi Lin Xiuya ringkasan singkat tentang latar belakang Xiaoyan. Ini benar-benar saudara Xiaoyan. Nama ini bukanlah sesuatu yang asing. Lin Xiuya juga merasa terkejut setelah mendengar kata-kata Yan Hao. "Senior Lin, aku secara kebetulan berlatih di pegunungan. Sebelumnya aku mendengar keributan di sekitar sini dan bergegas. Ketika melihat Senior Han Yu dalam bahaya, aku tidak bisa hanya bersembunyi, jadi aku hanya bisa bertindak. Tolong maafkan aku jika aku mengganggu kalian." "Apa yang harus dimaafkan? Karena saudara Xiaoyan menyelamatkan hidup Han Yu, tidak perlu lagi menyembunyikan apapun darimu." Kemudian Lin Xiuya menceritakan kenapa mereka mengepung Snow Demon Sky F karena melindungi barang misterius. Dia juga mengajak Xiaoyan agar ikut bergabung. Mendengar ini, Xiaoyan menggelengkan kepalanya.
Senior Lin, terima kasih atas niat baikmu. Namun, Snow Demon Sky F ini bukanlah makhluk rendahan. Dikatakan bahwa tubuh binatang ini unik, memiliki garis darah pembunuh. Setelah terbangun, bahkan doang bintang 5 kemungkinan tidak akan punya cara untuk menghadapinya. Garis darah pembunuh? Lin Xiuya dan lainnya terkejut ketika mereka mendengar informasi ini. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Jangan bilang bahwa kita harus menyerah. Yan Hao merajut alisnya dan bertanya pada Lin Xiuya. Lin Xiuya tertawa pahit dan merenung untuk waktu yang lama. Sesaat kemudian dia berkata, lupakan saja, mari kita percayai Junior Xiaoyan sekali. Terlebih lagi, aku terluka parah kali ini. Oleh karena itu, kita hanya dapat memikirkan metode lain. Yan Hao dan lainnya dengan enggan ketika mereka mendengar ini. Namun, ketika mata mereka menyapu Snow Demon Sky F, memancarkan aura yang menakutkan yang tidak jauh, hati mereka menjadi dingin dan mereka hanya bisa mengangguk tanpa daya. Saudara Xiaoyan, apakah kamu akan kembali ke Akademi Dalam bersama kami? Xiaoyan merenung sejenak sebelum menggelengkan kepalanya. Aku telah datang ke gunung untuk berlatih teknik Do. Aku belum menguasainya, jadi aku belum punya niat untuk kembali. Melihat rombongan Lin Xiuya pergi, tatapan Xiaoyan beralih pada Snow Demon Sky F kejauhan. Kamu bisa bertindak gila sekarang. Setelah kamu memasuki fase lemah di malam hari, aku akan datang dan menjagamu. Core Quenching Body Milk adalah sesuatu yang aku inginkan. Xiaoyan tertawa pelan, tubuhnya bergerak seperti kilat dengan cepat berbelok melintasi hutan dan segera menghilang. Malam harinya, Xiaoyan sudah muncul entah dari mana di atas pohon di luar lembah. Tatapannya bersinar saat mengamati bagian dalam lembah yang gelap. Melambaikan lengan bajunya, bayangan 7 warna segera meluncur keluar. Suara mendesis dipancarkan dari mulutnya tanpa henti. Sungguh orang yang rakus. Xiaoyan tanpa daya menggelengkan kepalanya, kemudian memberikan sebotol Amethyst Lion Bird Essence. Beberapa saat kemudian, dia bergerak mendekati menuju tempat di mana Snow Demon Sky F. Ketika mereka mendekat beberapa meter dari pintu gua, sisik Heaven Swallowing Python menegang. Suara desis yang tajam keluar dari mulutnya bergema di sepanjang pintu masuk gua. Sementara itu, di dalam gua, perlahan muncul sepasang mata merah. Beberapa saat kemudian, Snow Demon Sky F sudah muncul, tatapannya menatap tajam pada Xiaoyan. Ular dan kera saling menatap di bawah sinar bulan. Touci yang kuat secara bertahap meningkat, bahkan Xiaoyan merasakan tertindas. Kekuatan spiritual yang tak terlihat bangkit dari cincin hitam gelap di jarinya, kemudian membungkus Xiaoyan di dalamnya dan mengisolasi kekuatan menekan dari kedua binatang sihir. Biarkan Heaven Swallowing Python memblokir Snow Demon Sky F. Kamu harus memanfaatkan waktu dan memasuki gua untuk mencari Core Quenching Body Milk. Xiaoyan mengangguk sedikit. Dia berbalik ke arah Heaven Swallowing Python di sisinya dan berteriak pelan, "Teman kecil, tahan dia." Heaven Swallowing Python mendesis ketika mendengar perintah Xiaoyan. Cahaya 7 warna melonjak keluar dari tubuhnya. Hanya dalam sekejap mata, ukurannya sudah menjadi ular yang sangat besar. Mata menyihirnya menatap tajam pada Snow Demon Sky F. Snow Demon Sky F yang melihat Xiaoyan bergerak menuju pintu masuk gua, dia segera memancarkan raungan marah. Kakinya menginjak tanah, kemudian menembak ke arah Xiaoyan untuk memblokirnya. Namun sebelum dia mencapai Xiaoyan, Heaven Swallowing Python menggerakkan ekornya dengan keras. Peng, sepotong dinding besar gunung dengan keras jatuh di belakang Snow Demon Sky F dan menghentikan gerakannya. Snow Demon Sky F meraung marah ketika menerima pukulan berat tersebut. Sesaat kemudian, energi dingin menggumpal di permukaan tubuhnya, kemudian membentuk bola es dan menembak eksplosif ke arah Heaven Swallowing Python. Mata menyihir Heaven Swallowing Python menyaksikan bola berputar yang melesat ke arahnya. Sesaat kemudian cahaya 7 warna yang kuat meletus dari tubuhnya dan bertabrakan dengan bola es yang berputar. Peng, segera suara ledakan energi yang sangat besar terdengar di dalam pegunungan seperti guntur. Dengan bantuan Heaven Swallowing Python yang menahan kera, Xiaoyan berhasil masuk ke dalam gua. Mendengar ledakan yang terdengar seperti petir di luar gua, dia berhenti sejenak. Tenang, meskipun Heaven Swallowing Python mungkin memiliki beberapa kesulitan jika ingin membunuh Snow Demon Sky F, namun itu tidak akan ada masalah jika hanya menundanya. Sekarang kamu harus cepat mencari Core Quenching Body Milk. Yao Lao jelas mengetahui kekhawatiran di hati Xiaoyan.
Ya, Xiaoyan kemudian mengangguk dan segera masuk lebih dalam ke dalam gua. Setelah pencarian yang cukup lama, Xiaoyan akhirnya menemukan sebuah gumpalan koral. Di tengah gumpalan koral ini ada cairan warna putih kekuningan, di atasnya ada cairan krim kabut putih samar. Tatapannya kemudian menatap tajam pada cairan putih krem. Dia jelas tahu bahwa core kuncing body milk yang telah dia cari akhirnya muncul di depannya. Jika aku tidak salah, cairan ini sepertinya membutuhkan sekitar 1 tahun sebelum dia dapat menetes. Aku ingin tahu berapa tahun yang dibutuhkan sebelum lubang kecil ini dapat diisi. Yao dengan lembut menghela napas ke samping saat dia berbicara. 1 tahun untuk setetes? Xiaoyan segera terkejut. Guru, ini seharusnya menjadi core quenching body milk, bukan? Ya, Yao dengan sembarangan melirik cairan yang memancarkan kabut putih aneh. Mendengar ini, Xiaoyan segera mengeluarkan botol giok dari cincin penyimpanannya dan menuangkan core quenching body milk ke dalamnya. Namun, suara tiba-tiba Yao menghentikan tindakannya. Hal ini mungkin juga berharga, tetapi itu bukan objek utama. Bahkan ada harta unik yang langka di tempat ini. Yao meletakkan kedua tangannya di belakangnya saat dia berbicara sambil tersenyum. Ikuti aku. Yao kemudian mengangkat kepalanya dan mengamati koral yang besar tergantung dari kubah gunung. Beberapa saat kemudian, mereka sudah tiba di puncak kubah gunung. Gunakan sepotong batu giok untuk menggali dengan lembut ke titik ini. Ingat, jangan menggunakan kekuatan besar apapun. Yao mengingatkan sambil menunjuk ke titik yang telah dia tandai. Xiaoyan segera melakukan seperti yang diperintahkan gurunya. Tangannya yang memegang batu giok segera menggali dengan lembut. Beberapa saat kemudian, sebuah cahaya yang kuat tiba-tiba keluar dari pecahan koral. Xiaoyan terkejut menemukan bahwa sebenarnya ada sekelompok cairan lengket warna jamrud yang tergantung di dalam koral. Cairan yang kelihatannya memiliki kecerdasan. Guru, apa ini? Ini adalah core quenching body milk yang sesungguhnya, sementara yang kita temukan sebelumnya itu hanyalah tetesan dari benda ini. Yao perlahan berbicara ketika melihat cara Xiaoyan yang terkejut. Gunakan sendok giok untuk mengeluarkannya. Ingat, jangan gunakan tanganmu untuk menyentuhnya. Xiaoyan buru-buru mengangguk. Dia kemudian mengeluarkan sendok giok dari cincin penyimpanannya dan mulai mengambil core quenching body milk. Namun, ketika dia akan menguras semuanya, suara Yao tiba-tiba terdengar. Selalu tinggalkan sesuatu di belakang. Ini adalah aturan tak tertulis dalam dunia alkemis. Jika kamu mengambil semuanya, kemungkinan koral ini akan retak. Xiaoyan sedikit terkejut dan menjadi agak malu dan segera menghentikan tindakannya. Kemudian dia kembali ke tempat sebelumnya dan hanya mengambil 2 botol cairan. Karena menurutnya, kemungkinan Lin Xiuye dan lainnya mungkin datang ke sini di masa depan. Setelah menyimpan 2 botol giok ke cincin penyimpanannya, Xiaoyan segera keluar dari gua. Tiba di pintu gua, tatapannya segera menyapu ke segala arah. Dia masih bisa melihat cahaya 7 warna samar-samar terlihat dalam ledakan energi seperti petir di malam yang gelap. Pada saat ini, Heaven Swirling Python masih bertahan di udara. Cahaya 7 warna melesat keluar dari tubuhnya tanpa henti. Meskipun kuncinya masih kuat, orang masih bisa melihat beberapa bekas luka cakar di sisiknya. Sementara itu, Snow Demon Sky F yang berada di tanah, lebih dari setengah bulunya dikotori oleh air liur dengan sifat asamnya yang kuat, dan darah segar mengalir dari kepalanya yang sangat besar. Jelas, Snow Demon Sky F sudah dalam keadaan lemah, telah kehilangan semangat juangnya ketika berhadapan dengan lawan yang kuat seperti Heaven Swirling Python. Teman kecil, ayo pergi. Xiaoyan mengabaikan Snow Demon Sky F yang menderu saat menghadap langit. Dia berteriak pada Heaven Swirling Python sebelum segera mengepakkan sayapnya. Heaven Swirling Python ragu sejenak sebelum mengayunkan ekornya yang sangat besar. Cahaya 7 warna di tubuhnya dengan cepat menyusut dan bentuknya kembali kecil. Kemudian dengan cepat melesat mengikuti Xiaoyan. Tiba di puncak sebuah gunung, Xiaoyan menoleh dan menatap Heaven Swirling Python yang melayang di depannya. Pada saat ini, cahaya sisik 7 warna diam-diam menjadi redup. Dari kelihatannya, ini disebabkan pertarungan sebelumnya. Tangan Xiaoyan dengan lembut mengusap kepala kecil Heaven Swirling Python. Dia mengambil sebotol Amethyst Lion Essence sambil berkata, "Teman kecil, kamu telah melakukannya dengan baik malam ini. Kali ini, aku akan membiarkanmu makan sampai kenyang." Namun, yang membuat Xiaoyan kaget,
Heaven Swallowing Piton anehnya berhenti di udara tanpa bergerak. Mata menyihirnya melirik Xiaoyan dengan tajam. Sama seperti perasaan sesuatu yang salah muncul di hati Xiaoyan. Suara dingin tiba-tiba dipancarkan dari mulut Heaven Swallowing Piton. Kamu sebenarnya benar-benar memperlakukanku sebagai hewan peliharaanmu. Suara mungkin sedingin es, tetapi itu berisi perasaan mati rasa yang menyebabkan api jahat meningkat di hati Xiaoyan. Ratu Medusa?